berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan
dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Yesus dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segeralah mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang.
Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, Sungguh, orang ini adalah Anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasih Tuhan, saya itu kalau mengikuti liturgi Minggu Palma itu sangat terkesan sekali karena liturginya itu unik. Liturginya itu diawali dengan suasana yang gembira dan meriah, ya. Yerusalem, Yerusalem, wah, sampai teriak ini, wah, meriah sekali tuh. Yang nyanyi juga semangat banget gitu tadi ya. Saya lihat, wah, warna bajunya kayak baju daun palma. Ini salah-salah yang dikibarkan bukan daunnya, tapi bajunya diangkat-angkat gini, wah, horor malahan ya. Milih warna podo mbek daun palma. Ya, suasana itu gembira sekali, gembira. Tetapi begitu kita doa pembukaan, bacaan pertama dibacakan, mazmurnya itu sedih banget. Apalagi yang menyanyikan itu Mas Bayu ya. Rasanya aku jadi melu sedih gitu loh. Sudah lagunya sedih, melihat dia tambah sedih saya. Oh, lah piye ora sedih ya, lagune itu Allahku ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku. Wong konteksnya itu kan dia disambut dengan dengan sangat meriah sebagai seorang raja yang masuk kota Yerusalem. Wis awane kepengen meneteskan air mata saya. Bukan karena mazmurnya tapi karena Mas Bayunya. Nah, oke, setelah itu, wah, bacaan Injilnya, kisah sengsaranya, tambah sedih. Isine iki meng
Wah, ini aku menangkap isinya itu kan Yesus dibully habis-habisan itu, ya kan? Dan di situ juga dikatakan, hai umatku, apa salahku padamu, gitu ya. Ada lagu itu, seolah-olah itu mau mengatakan Yesus itu mesake tenan, wis berbuat baik, mati diuripke, buta dimelekke, lumpuh digawe melaku, ngelih dikenyangkan, apa salahnya? Tapi kok diperlakukan seperti itu, Bapak Ibu? Saya kira tidak ada hal yang paling menyedihkan ketika air susu dibalas dengan air tuba. Sakitnya itu di sini, ya. Aku wis apian karo kowe, wis apik banget kae. Bukan disambut dengan senyuman, tapi malah diplengosi, diseneni. Orang yang diseneni, dicemooh, wah, dioso-oso, wah koyo ngono kae. Lho apa tuh salahku, gitu ya. Bapak Ibu pernah ngalami seperti itu? Sering ya. Ibu-ibu khususnya ya. Ibu-ibu tuh wis masak, wis ngeresi omah, mati-matian berjuang untuk suami dan anaknya. Tekan omah bojone ndelok iki. Apa iki ming lodeh meneh. Ora dipuji ming dipaidu wae ya toh. Wes. Niki ngopo to ning omah iki nyambut gawe apa kowe turu-turu wis kakean main handphonean, padahal dia itu bangun pagi-pagi kerja mati-matian ya toh. Ibu-ibu nek jenengan diseneni karo bojomu sampean nyanyi iki. Hai bapakku, apa salahku padamu, gitu ya. Seperti kalau romo-romo dibully sama umatnya ya. Hai umatku. Gitu. Romo-romo sering dibully ya, tapi bukan di sini, di tempat yang lain. Di sini tuh menengke. Oh, Ibu, sakit banget loh. Aku bisa membayangkan ibu-ibunya sedih banget rasane. Wes nyambut gawe mati-matian jek dipaido karo bojone. Rasane itu ngrantes banget gitu loh. Ya, wis. Bener ndak, Bu? Ora ya? Ora ya. Rasane itu sedih banget ya, sedih ngrantes. Sudah begitu lagu terakhir penutup dari pembacaan kisah Yesus ini apa? Sengsara mulki. Baru saja kita nyanyi Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Terus saiki iki maksudnya opo iki gitu ya. Bapak Ibu, saya nyoba ngotak-atik ya. Ngotak-atik memahami nuansa dan suasana dari liturgi ini. Dan saya menemukan Bapak Ibu, ya memang suasana dan urutan liturginya seperti itu. Memang seperti itu karena ada pesan yang mau disampaikan. Apa? Setia itu mahal harganya. Ya, setia. Dan itu ditunjukkan oleh Yesus. Bagi Yesus itu yang paling penting itu bukan soal bagaimana ia dilulukan. Itu orang penting. Bagi Yesus yang penting setia. Yang namanya setia Bapak Ibu itu komit dalam keadaan senang maupun komit dalam keadaan sedih, betul enggak? Hidup itu kan ono seneng, ono susah ya, betul enggak? Ono sehat, ono sakit, ya. Ada saat kita itu keturutan kabeh foya-foya begitu, tapi ada saat kita itu alah duit golek 10.000 angele pol. Ya. Hidup itu seperti itu Bapak Ibu ya. Hidup itu seperti roda berputar. Ada saat sedih, ada saat susah. Nah pertanyaannya, nek hidup berputar seperti itu, Anda mau pilih mana? Mau pilih akan bersikap seperti apa? Cenderungan kita kalau kita lagi seneng, wah seneng banget. Tapi begitu kita susah, wis
koyok lali nek kita pernah mengalami seneng. Wis kabeh-kabeh dipisu-pisu, kabeh-kabeh diseneni. Bahkan yang paling parah lagi murtad meninggalkan imannya. Ono yang seperti itu. Ya. Nah, Yesus menunjukkan kepada Anda dan saya, Dia setia dalam segala kondisi. Ya, Dia setia. Umat yang sudah dilayani, yang sudah dimuliakan pun, ketika mereka bersikap seperti itu, kamu boleh membenci saya, tetapi aku akan tetap mencintaimu sampai titik darah penghabisan. Oh iya, keren ya Bapak Ibu. Meskipun dia disalah-salahkan, itu tidak mengurangi cinta Yesus kepada umat. Itu kan setia. Ya. Setia itu ngeri Bapak Ibu, mahal harganya. Ya. Nah Bapak Ibu, dikaitkan dengan simbol yang kita pakai ini. Romo, kenapa ya kita kok pakainya daun palma? Kenapa kok enggak pakai daun kates? Daun telo gitu ya. Sekalian bar dilulukan bisa dimasak gitu ya. Kenapa kok pakainya daun palma? Bapak Ibu, palma. Palma itu kalau Anda lihat bentuknya itu kan seperti tangan yang membuka begini ya. Itu memberi pesan kepada kita supaya kita itu selalu terbuka kepada Tuhan. Ya, selalu begini. Berhadapan dengan situasi apapun terbuka terhadap kehendak dan rencana Tuhan. Orang ini, nah ngene ngejak gelut jenenge. Ya, ngene ngejak gelut ya, Bapak Ibu. Yerusalem. Kayak meh demo apa piye iki ya toh? Pakainya daun palma karena memang kita diajak ayo kita terbuka dalam keadaan apapun, kita membuka diri kepada kehendak Allah, karena kehendak Allah bisa dinyatakan dalam keadaan susah, bisa juga dinyatakan dalam keadaan senang. Kehendak Allah bisa terjadi. Terus yang kedua Bapak Ibu, daun palma ini memberikan pesan kepada kita. Jadi setelah Anda pakai untuk mengeluk-elukan Yesus itu, terus dikapake itu Bapak Ibu, daun palmamu membawa pakai. Ya betul, ditaruh di belakang salib. Ojo mbok buang. Nek mbok buang dosa, wong wis diberkati ya. Ya, wis didongani karo Rama. Itu barang suci. Habis dipakai untuk mengeluhkan Yesus, terus diletakkan di belakang salib Yesus. Mau mengatakan apa? Pejah kesang derek Gusti Yesus. Plek. Nah ya. Nah Bapak Ibu, nanti daun palma itu akan menunjukkan bagaimana ia setia kepada salib Yesus itu. Ketika dia seger ya tetap ning kono. Ya. Sampai garing coklat ya tetap ning kono, sampai salibe ditutup karo sarang laba-laba itu tetep ning kono. Bapak Ibu, jenengan pernah ndak membersihkan salib Anda? Hah? Pernah ndak? Salibmu yang di rumah dibersihkan pernah ndak? Ora, ngapusi. Saya tuh sering kunjungan ke rumah umat itu, wah, mesake men Yesus ki sampai ditutup sarang laba-laba. Apapun keadaan Yesus, daun palma tetap ada di situ, setia, wes apapun situasinya. Sampai kapan Bapak Ibu? Pada saat kapan daun palma itu diturunkan? Rabu abu. Jadi Bapak Ibu, nek wes garing aja mbok buang. Ditunggu sampai Rabu abu, diturunkan, dibakar menjadi abu. Itulah hidup kita. Nderek Gusti Yesus yang ngono kuwi. Seger sampai coklat, garing sampai dadi abu, nderek Gusti Yesus. Pejah gesang nderek Gusti Yesus. Itu pesan pokok yang mau disampaikan kepada Anda dan saya lewat nuansa dan urutan liturgi yang unik ini.
Maka hari ini Bapak Ibu, lewat perayaan Minggu Palma, Anda dan saya ingin memperbarui komitmen. Aku meh setia nderek Gusti Yesus, apapun situasinya. Ya. Umpamane aku pernah tidak setia, yo iki aku bangkit lagi dan aku akan belajar untuk setia. Dalam keadaan senang, aku memuji Allah. Dalam keadaan susah, aku juga akan tetap memuji Allah. Dalam keadaan sehat, aku ya tetap akan melayani Tuhan. Dalam keadaan sakit, aku akan tetap berjuang melayani Tuhan dengan cara yang bisa aku lakukan. Semoga dengan demikian hidup kita itu seperti daun palma itu. Setia sampai nanti saatnya tiba, kita itu menjadi abu, kembali menjadi abu. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Kami mohon, kasihanilah umat-Mu ya Allah. Kita panjatkan doa-doa permohonan pribadi kita masing-masing di dalam hati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami ini
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian bumi dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat korban yang penuh daya ini dan karena belas kasihan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar
untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan dan rohaniwati.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri, kita teguhkan doa kita dengan menyanyikan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihan-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Kita sampaikan damai kepada saudara-saudari kita.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum diakhiri dengan mohon berkat Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas yang telah melayani kita. Pertama kepada teman-teman atau saudara-saudari di kelompok KOR yang sudah menyanyi dengan sangat bagus sekali, menyentuh banget ya. Terima kasih, ora usah dikeploi. Mau wis dikenek-kenek ya. Terima kasih untuk KOR, untuk dirijen, untuk organis, matur nuwun. Juga kepada lektor dan pemazmur, juga pembaca kisah sengsara Tuhan Yesus, kepada Bapak Ibu Prodiakon, kepada adik-adik misinar, kepada petugas tata altar, petugas paramenta. Ini bisa bikin dekorasi dari daun palma yang bagus sekali. Terima kasih kepada petugas tata tertib, petugas tata suara, petugas koster, dan semua petugas-petugas lain yang barangkali belum saya sebut satu persatu. Semoga berkat Tuhan melimpah atas pelayanan dan keluarga Anda semua. Amin. Mari sekarang kita mengakhiri Ekaristi Minggu Palma ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Kita semua beserta keluarga kita, doa, karya, dan aktivitas kita selanjutnya senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita lanjutkan hidup kita dengan membawa damai Tuhan. Amin. Terjamah
dulu, foto dulu,